Welcome to BBIO channel, welcome to Belajar Bahasa Inggris Online channel. Di video kali ini, Sis Aksha mau sharing ilmu tentang bahasa Inggris lagi kepada kalian semua, yaitu tentang introduction. Jadi, tentang introducing yourself to someone else. Misalnya kalian tiba-tiba pindah ke luar negeri, entah karena mama atau papa kalian punya pekerjaan di sana, and you have to move your school to those countries. You have to study abroad and you have to introduce yourself to your friends. Ya, dan kalian sangat butuh namanya mengetahui materi introduction ini. Sis Aksa yakin bahwa kalian udah mempelajari materi introduction ini sejak belajar bahasa Inggris di SD, ya enggak? Kalau Sis Aksha lihat di buku-buku sekolah ya, rata-rata materi introduction itu diberikan kepada SD kelas 3 atau SD kelas 4. Itu kayaknya waktu dulu Sis Aksha SD sih. Tapi kalau yang SD zaman sekarang mungkin dari kelas 1 udah belajar ya. Nah, kali ini Sis Aksha mau kasih tahu lagi ke kalian, kita review yuk materi tentang introduction, dan Sis Aksha juga seperti biasa punya beberapa notes gitu di di setiap materi. Dan tanpa berlama-lama lagi, let's get to the list. Yang pertama, general information ya, masuk ke perkenalan diri kalian. General information menurut BBIO ya, yang Sis Aksha kumpulin dari beberapa sumber-sumber. Yang pertama adalah name, nama ya. Otomatis lah kalian memperkenalkan diri tapi nggak ngasih tahu nama kalian itu ya gimana gitu kan. Nah, nama harus kalian kasih tahu. It can be nickname or full name. Ya, itu bisa nama panggilan atau nama panjang. Hi, my name is Aksha Intan Aulia. Itu full name. Hi, my name is Aksha. Itu nickname. The second one is origin. Origin ini bisa asal tempat kalian tinggal di mana, jadi di kota apa atau dari negara apa. Kalau misalkan kalian memperkenalkan diri kepada teman-teman yang dari luar negeri, kalian bisa bilang kalau kalian itu dari Indonesia. Jadi, hi, I'm Aksha, I'm from Indonesia, gitu ya. Tapi kalau kalian memperkenalkan diri sama sesama orang Indonesia di depan kelas gitu ya, hi, I'm Aksha, I'm from Indonesia. Gitu kan? Ada gimana gitu ya, iya satu kelas itu dari Indonesia semua kali gitu kan. Jadi kalian bisa bilang, I'm from Bandar Lampung. Nah gitu ya. Nah, terus setelah origin, kalian bisa sebutkan hobi ya. Hobi ini nggak perlu kalian sebutkan seluk-beluk hobi kalian, asal-usul kalian menyukai hobi tersebut gitu. Nggak usah ya. Hi, I'm Aksha, I come from Indonesia. I love swimming, I love drawing, I love writing, I love watching YouTube videos, I love Kelamaan. Nanti yang lain nggak dapat kesempatan introducing themselves juga. Ya, cukup disebutkan seperlunya, mungkin 2 atau 3 hobi ya. Atau kalau memang mau simple 1 aja sudah cukup ya. Nah, cara menyebutkan hobi ini kadang-kadang masih banyak nih yang rada-rada keliru ya. Rata-rata kan kayak gini, my hobby is singing contohnya ya. Pakai is ketika hobinya cuma 1. Tapi kalau kalian menyebutkan hobi kalian itu lebih dari 1, maka harus pakai are ya. Sebenarnya kesalahan ini sepele ya. Mungkin orang-orang yang berbuat kesalahan ini juga nggak sadar kalau dia itu salah, karena mungkin tertekan dengan keadaan itu tadi. Jadi biasanya pakai is, laju dia pakai is, padahal hobi yang disebutin lebih dari 1. Jadi kalau hobinya 1 itu tadi, contohnya my hobby is singing. Tapi kalau hobinya lebih dari 1, my hobbies are singing and dancing ya. My hobbies are gitu. Atau kalau di dalam kalimat-kalimat informal ya, kalian bisa menyebutkan I love singing ya. I love singing, drawing, dancing, watching videos, and many more. Gitu. Jadi kalau pakai I love, kata-kata pakai phrase I love, itu kalian nggak perlu nambahin are, is, atau dan sebagainya. Ya.
Terus yang selanjutnya adalah instansi, school, or university. Ya, jadi kalian itu dari apa gitu kan. Cuman ini dilihat-lihat juga kalian perkenalannya di mana ya. Kalau misalkan kalian memperkenalkan diri kepada memang orang-orang yang nggak tahu kalian backgroundnya dari mana, ya kalian sebutin aja, "Hello, I'm Aksha, I'm from Lampung University," gitu contohnya gitu ya. Atau kalau misalkan kalian bukan mahasiswa, kalian masih sekolah gitu ya, itu kalian bisa bilang, "I go to Budi Utomo Senior High School." Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi, aku sekolah di SMA Budi Utomo. Artinya tuh kayak gitu. Pakai phrase I go to. Dan kalau kalian bukan mahasiswa, kalian juga bukan pelajar, misalnya kalian adalah suatu pegawai atau kalian adalah karyawan di suatu perusahaan atau tempat pekerjaan lainnya, kalian bisa bilang seperti ini. I work in seafood company. Saya bekerja di pabrik seafood ya. Atau contoh-contoh yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi kalian bisa bilang I work in ya. I work in bla 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 gitu ya. Atau kalau misalkan kalian mau menerangkan pekerjaan kalian secara langsung gitu ya. Contohnya kalian adalah seorang guru, kalian langsung bilang I am a teacher ya. I am a lecturer, I am a doctor gitu. I am a policewoman atau apa dan sebagainya. Gitu. You get it? Dan yang terakhir bagi BBIO yang sudah kita rangkum, itu general information bisa jadi adalah blood code. Blood code itu golongan darah ya. Jadi kalian bisa kok, nggak apa-apa sebutin golongan darah kalian. Ya mungkin aja kan nanti ada yang notice terus suatu waktu butuh ya. My blood code is A. Nah, contohnya kayak gitu. Next, langsung pilihan ya. Di sini Sis Aksha juga merangkum specific information. Jadi informasi-informasi spesifik atau informasi yang lebih khusus, yang lebih dalam tentang diri kalian, ini bisa kalian sebutkan ataupun bisa nggak kalian sebutkan. Ya. Yang pertama adalah full address. Ya. Sis Aksha sering melihat di textbooks, jadi mereka tuh menyebutkan full address-nya gitu. Contohnya kayak I live in Pulau Bawean Street number 16 Sukarame, Bandar Lampung. Contohnya seperti itu. Tapi bagi Sis Aksha sendiri, dan setelah Sis Aksha itu melakukan beberapa observasi gitu ya, dan dari pengalaman dari hasil tanya-tanya sama dosen juga, bahwa yang namanya full address itu tuh sebenarnya harus hati-hati ya, karena kita nggak tahu kan zaman sekarang orang mau berbuat apa, jahat atau gimana. Ya kita nggak suuzon, tapi kan jaga-jaga aja ya. Mendingan langsung sebutin aja kalian tempat tinggalnya, kabupaten atau kotanya atau kecamatannya aja gitu, nggak usah full address-nya. Apalagi kalau itu sifatnya tertulis gitu kan. Cuman kalau memang itu diperlukan sebagai pengisian form atau kalian mau melamar pekerjaan di mana dan itu memang disuruh nulis full address, Ya jangan membangkang, ya tulis full address. Cuman kalau kayak cuma perkenalan biasa, lebih baik menurut Sis Aksha nggak usah. Terus yang kedua adalah PDOB. What is PDOB? Place, date of birth. Ya, tempat tanggal lahir. Ya, sebenarnya ini kalau di Indonesia sih umum-umum aja. Kita malah seneng kan dia nyebutin tanggal lahirnya berapa, nanti ulang tahun teman-temannya nanti surprise. Ya, tapi kadang bagi beberapa orang ini adalah sesuatu yang privasi gitu ya. Dia nggak mau diketahui tanggal lahirnya, tahun lahirnya dia nggak mau diketahui. Jadi it's a matter of choice. Jadi itu adalah suatu pilihan masing-masing. Yang ketiga adalah age. Age ini kan juga berhubungan dengan PDOB tadi ya, umur. Jadi kalau kalian ngasih tahu PDOB, jadi orang kan bisa nebak umur kalian. Terus ya umur kalian ketebak gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan biasa aja. Dan waktu itu Sis Aksha pernah dikasih tahu dosen sama guru Sis Aksha waktu sekolah juga, kalau misalkan nanya umur ke bule itu agak nggak sopan ya. Cuman kalau memang kita nyebutin sendiri, it's a matter of choice. Again, it's a matter of choice ya. Jadi kalau kita nanya itu baru terkesan tidak sopan. Tapi kalau kita menyebutkannya, kita sendiri yang nyebutin, nggak apa-apa, pilihan kamu. Cuman bagi Sis Aksha, umur itu adalah sesuatu yang private ya, privacy gitu.
Dan terus yang keempat adalah marriage status ya. Jadi status pernikahan, entah kalian lajang, menikah, janda, duda dan sebagainya, itu adalah suatu privasi ya. Menyebutkannya adalah suatu pilihan dari orang yang memperkenalkan diri itu sendiri gitu. I'm single, I'm married gitu ya. Itu adalah suatu pilihan. Jadi kita juga jangan nanya ya, kepo amat gitu tentang status pernikahan orang gitu kan. Kalau udah deket ya it's okay, tapi kalau baru kenalan kayak gitu rasanya agak aneh aja gitu, ya nggak sih? Dan yang kelima adalah agama ya, religion. Nah kalau di Indonesia sih mungkin nggak apa-apa ya agama ya. Cuman kalau di luar negeri ternyata itu adalah sesuatu yang agak sensitif gitu. Sis Aksha dapat ini dari dosen Sis Aksha, dan Sis Aksha juga baca-baca artikel-artikel kayak gitu. Ternyata gak umum kalau mereka tuh nanya tentang agama, jadi kurang sopan ya. Mendingan kalau kalian misalnya emang kepo dengan kepercayaan atau agama dia, ya tanya secara pribadi, dan itu memang kalian harus kenal dia dulu, ya jadi teman dulu gitu kan ya. Jangan ujuk-ujuk, Kamu agamamu apa? kalau gitu kan aneh kan gitu. Apa urusannya sama kamu? Emang kalau aku orang Islam kenapa? Gitu kan. Logikanya seperti itu. Agama dan kepercayaan itu adalah privasinya masing-masing individu. Nah, sebelum kita akhiri video ini, Sis Aksha mau kasih kalian satu paragraf introduction yang Sis Aksha buat sendiri untuk kalian. Dan kalian bisa contoh ini untuk melatih diri kalian dalam memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Hi, my name is Aksha Intana Aulia. I come from Medan Lampung. I'm 19 years old. My hobbies are watching YouTube videos, reading, swimming, and writing. That's all from me. Thank you. Nah, itu tadi adalah sebuah perkenalan singkat tentang diri Sis Aksha. Dan kalian bisa mendesain gimana perkenalan singkat versi kalian. Sis Aksha pengen tahu dong perkenalan tentang diri kalian di kolom komentar di bawah. Tolong ditulis ya. Nanti kalau misalkan masih ada sesuatu yang butuh dikoreksi mungkin Sis Aksha akan balas komentar-komentar kalian dengan perbaikan dari hal-hal yang butuh diperbaiki. Tapi Sis Aksha sangat berharap kalau setiap kalian menonton video dari BBIO, kalian mendapatkan ilmu ya, dan kalian praktekin di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Sis Aksha juga berharap bahwa BBIO ikut andil dalam kesuksesan kalian di dalam dunia bahasa Inggris. Jadi segitu dulu video untuk kali ini, dan dukung channel kita terus dengan cara like, comment, share to your friends, and subscribe. So that's all from me. Thank you for watching, and bye-bye.